Salah satu yang menjadi istimewa kali ini pemirsa adalah banyaknya agenda dunia. Pak Satya, ini ada agenda apa lagi yang mungkin Indonesia bisa berpartisipasi dan melakukan kontribusi positif nantinya? Ya, tadi ya masalah terorisme, masalah perdamaian lah yang jelas ya. Kita di kawasan ini aja kita berhadapan dengan yang terjadi di Filipina dan juga masalah Rohingya dan belakangan juga menjadi tetangga kita menjadi tuan rumah untuk pertemuannya Trump dengan Kim Jong Un. Betul. Ini kan satu hal yang menarik ya karena itu dilakukan di kawasan kita. Mestinya Indonesia dalam hal ini juga melakukan sesuatu upaya-upaya tertentu. Tapi Indonesia belum resmi duduk di 2019, belum ada di sana. Begini, ide masalah perdamaian itu kan tidak harus sebetulnya duduk di sana karena Indonesia sudah menyuarakan sebelum dan sesudah. Jadi sebenarnya melanjutkan saja atau legitimasinya lebih ada lah kalau kita duduk di anggota tidak tetap Dewan Keamanan. Tapi bukan berarti dia tidak bisa melakukan. Ini sebetulnya harusnya bisa jembatani dalam arti kata follow up ya. Kan follow up apa setelah pertemuan Trump dengan Kim Jong Un ini? Kan tentunya harus ada satu follow up untuk membuat kawasan ini akan lebih baik. Ada satu perdamaian di kawasan. Ada jaminan paling tidak. Jadi Jepang yang selama ini deg-degan gitu ya karena ada peluncuran ya kalau tidak berhasil kan kenanya di Jepang. Kalau berhasil ya mungkin di laut yang agak panjang gitu, agak jauh. Nah itu kan tentunya menjadi hal-hal yang Indonesia bisa ambil inisiatif. Ya tidak mesti harus menunggu diminta, tetapi bisa mengambil inisiatif untuk memfollow up itu. Di samping juga Indonesia kan berperan. Sekarang ada satu institusi yang baru aja dilakukan, tapi itu semacam institusi swasta gitu, tapi diinisiasi sama UAE, itu namanya Global Justice and Peace. Ya itu juga beribu kota di Malta. Nah, kita juga bisa berperan di dalam aktivitas mereka. Ya karena dengan kita aktif di situ dan menyuarakannya di Dewan Keamanan kan bagus sekali. Kita sudah punya forum lah sekarang ya. Jadi kalau kemarin itu Indonesia paling tidak kita bisa menyuarakan di dalam kawasan atau membawa nama ASEAN. Tetapi ASEAN kan seperti orang sudah mengetahui lah, kita tidak bisa banyak berbuat di ASEAN ini, jujur saja. Sehingga tidak bisa menjadi forum yang cukup instrumental untuk menyuarakan sesuatu. Karena kepentingan negara ASEAN itu berbeda-beda. Kadang-kadang kita suarakan sesuatu bisa anggota yang lain menyuarakan yang berbeda gitu. Nah, tetapi kalau kita sudah mempunyai forum yang ada di Dewan Keamanan, tentunya ide-ide besar yang selama ini Indonesia lakukan bisa disuarakan di sana. Nah itu yang harus segera diambil ya sebagai titik awal pada waktu kita duduk itu kita sudah bisa melakukan atau bahkan meneruskan perjuangan di Oki juga bisa kita suarakan kembali masalah Palestina. Ya itu kan tentunya merupakan agenda tetap Indonesia. Jadi saya tidak ingin mengatakan bahwa Palestina seakan-akan baru muncul setelah kita di sana, tidak. Ini agenda tetap kita dan kita berharap dengan duduk kita di sana di Dewan Keamanan mungkin lebih kencang. Kita pakai loudspeaker lah kira-kira begitu. Soal Palestina ini konsisten ya dari konferensi Asia Afrika waktu di Jakarta juga sudah disuarakan. Kita coba walaupun kita ngerti jujur kata ya Dewan Keamanan kalau saya sebetulnya meragukan juga karena Dewan Keamanan PBB ini semuanya unilateral Pak keputusannya ya. Pak US dia melakukan satu keputusan seperti itu. Perang Suriah coba. Ya dia menyerang begitu saja sudah. Dewan Keamanan bilang apa dia secara unilateral dia melakukan tindakan-tindakan seperti itu. Artinya sebetulnya saat ini dipertanyakan. Saat ini PBB itu ya kalau saya boleh katakan tidak kuat sebagaimana yang kita harapkan. Kita masih berharap PBB bisa baik lah ya ke depan ini. Tapi jujur kata kita melihat banyak hal yang PBB tidak bisa melakukan, terutama kalau sudah berhadapan dengan negara yang mempunyai hak veto. Tapi kita bisa ya, saya kemarin berpikir ulang apa gitu yang bisa menyebabkan interest daripada, walaupun ini Dewan Keamanan ya, tapi interest daripada anggota itu di di sisi perdagangan kan besar. Ya Cina duduk di sana dengan veto right-nya. Dia juga harusnya kita bisa memainkan dengan isu-isu perdagangan juga gitu. Karena saya yakin bagaimana Cina bisa melakukan ekspansi dagangnya luas atau melakukan extended market ya di ASEAN atau di mana kalau kawasan itu tidak aman. Iya kan? Jadi mau tidak mau kan dia juga harus menjamin keamanan kawasan juga. Kalau tidak dari mana dia bisa dagang. Nah, itu juga harusnya menjadi pemikiran. Jadi kaitan antara security, global security dengan trade dengan perdagangan. Itu mestinya di link gitu ya. Supaya Indonesia tidak hanya kalau duduk di sana kita berbicara isu politik. Iya,
membawa isu politik ataupun juga isu perdamaian yang sejatinya sudah kita lakukan. Ya, tapi kita harus memikirkan sisi yang lain. Harus ada terobosan baru. Nah, ini salah satu isu yang sedang hangat beberapa waktu terakhir adalah terkait pertemuan pemimpin tinggi Korea Utara dan juga Amerika di Singapura. Apa peran Indonesia di sini yang bisa Anda lihat? Ya, yang pasti begini, tadi kita tahu bahwa Indonesia akan bertugas kan per 1 Januari 2019. Betul. Nah, jadi sekarang ini kita harus belanja masalah. Oke. Nah, jadi belanja masalah, kita melihat apa-apa saja isu-isu yang nantinya akan kita angkat ketika ada sidang-sidang Dewan Keamanan PBB. Tadi Pak Satya sudah menyampaikan masalah terorisme, lalu juga masalah perdagangan mungkin, karena sekarang ini challenge-nya itu adalah di bidang perekonomian. Perebutan antar negara bukan lagi perebutan wilayah, tetapi sekarang perebutan pasar dan tempat berproduksi. Ya. Nah, ini penting sekali. Nah, saya juga berpikir bahwa mungkin saja Indonesia bisa meninggalkan sebuah legacy berkaitan dengan reformasi dari PBB. Kita ingin bahwa Dewan Keamanan PBB itu direformasi. Nah, apa misalnya? Saya terpikir bisa tidak kalau sekarang pembagiannya itu tidak anggota tidak tetap Dewan Keamanan dengan anggota tetap. Tapi anggota tidak tetap, yang pertama, anggota tetap itu nanti dibagi dua, anggota tetap yang pegang veto dan anggota tetap yang tanpa veto. Nah, Indonesia bisa menjadi anggota tetap Dewan Keamanan PBB tanpa veto misalnya. Karena kalau kita minta veto dihilangkan, pasti 5 negara itu akan berteriak, dia tidak mau dan nantinya akan diveto apapun amandemen. Jadi kita akan katakan tetap Anda pegang hak veto, tapi kita perlu anggota tetap yang diperluas. Karena kalau kita lihat anggota TAP sekarang, itu kan hasil dari pertarungan pada waktu Perang Dunia Kedua. Jadi 5 negara yang menang perang itu kemudian menjadi anggota tetap. Nah, sekarang kayak Jepang, kayak Jerman, kan layak untuk dijadikan anggota tetap juga. Jadi tidak harus dipilih, termasuk juga Indonesia. Nah, kalau misalnya itu terjadi, saya berharap bahwa Indonesia bisa menjadi anggota tetap Dewan Keamanan PBB tanpa veto. Lalu yang kedua yang perlu juga diatur adalah veto itu bagaimana bisa digunakan. Jangan seperti sekarang. Veto itu digunakan untuk kepentingan negara itu sendiri, kan begitu. Jadi kalau misalnya Amerika Serikat berkaitan dengan kemarin itu ada resolusi untuk melindungi rakyat Palestina, dia bisa memveto karena kepentingan dia dengan Israel. Jadi nggak benar ini. Jadi kalau misalnya ada negara yang punya konflik kepentingan, seharusnya tidak boleh menggunakan hak vetonya. Misalnya diatur seperti itu. Kriteria-kriterianya seperti apa? Ini bisa dimunculkan oleh Indonesia ya dengan harapan bisa disepakati dan kemudian amandemen yang reformasi melalui nanti amandemen piagam PBB itu bisa dilakukan. Itu salah satunya. Lalu yang kedua soal Palestina. Kita bisa saja mengatakan bahwa memang sudah banyak effort yang dilakukan oleh masyarakat internasional agar terjadi perdamaian di Timur Tengah. Nah, sekarang bagaimana Indonesia kita bisa punya blueprint penyelesaiannya. Walaupun nanti Indonesia tidak lagi di anggota Dewan Keamanan PBB, masih tetap dijalankan. Misalnya blueprint itu kan pertama antara Hamas dan Fatah harus bisa didamaikan. Mereka harus bisa bersepakat bahwa negara Palestina itu bisa muncul meskipun ada negara Israel. Hamas sampai hari ini tidak bisa menerima hal seperti itu. Kalau misalnya itu yang mau diperjuangkan sampai kapanpun nggak akan merdeka Palestina. Nah, ini juga penting. Lalu bagaimana nantinya Israel bersikap? Nah, bagaimana Amerika Serikat sebagai katakanlah orang yang atau negara yang ada di belakang Israel ini. Dan kemudian bagaimana sikap dunia. Itu semua harus dirumuskan. Jadi kita punya blueprint bagaimana pada satu hari nanti Palestina bisa merdeka dan dengan catatan harus ada timelinenya. Kapan seperti itu. Itu juga bisa dimasukkan. Juga masalah yang tadi kita saksikan pagi tadi terkait dengan apa yang dilakukan oleh Trump dan Kim Jong-un. Kelihatannya positif. Kelihatannya positif. Karena apa saya katakan kelihatan? Karena belum ada joint statement yang disampaikan kepada media atas apa yang disepakati oleh mereka berdua. Tapi lepas dari belum ada itu, kelihatannya positif. Sehingga apa? Denuklirisasi itu akan dilakukan. Korea Utara akan dibantu mungkin secara ekonomi. Nah, tapi yang kita harus lihat juga adalah denuklirisasi itu seperti apa. Nah, ini Indonesia juga harus punya peran
mungkin bisa menyampaikan apakah denuklirisasi ini berarti Amerika Serikat juga harus menarik mundur pasukannya. Dia juga harus melakukan denuklirisasi di kawasan Asia, ya. Kalau misalnya Korea Utara sudah melakukan hal tersebut. Lalu kemudian juga bantuan ekonomi seperti apa. Lalu kita juga harus memastikan kalau katakanlah ekonomi sekarang yang berbicara dan kemudian denuklirisasi sudah tidak ada, kita ingin bahwa kepemimpinan Kim Jong-un di Korea Utara itu masih tetap. Jangan seperti yang selama ini terjadi di Timur Tengah. Amerika Serikat selalu berada di belakang pemberontak dari pemimpin yang sah. Sehingga mereka menurunkan, lalu kemudian timbul kekacauan. Kita ingin juga Amerika Serikat jangan kemudian ikut-ikut dalam masalah dalam negeri satu negara, terutama di Korea Utara ini, sehingga mereka ya itu merasa comfortable. Nah, di sini suara Asia, Indonesia itu harus sampaikan. Ya, ini yang penting menurut saya untuk dicermati, dan juga tentu demokrasi. Kalau misalnya nanti di Korea Utara itu ada demokrasi yang seperti apa? Jangan sampai demokrasi itu berbalik ke pemimpin yang ada, gitu kan? Karena biasa kalau kesejahteraan sudah dipenuhi, nah nanti muncul masalah adalah mereka tidak suka dengan pemimpinnya dan lain sebagainya. Demikian juga reunifikasi. Kita tidak ingin reunifikasi, katakanlah seperti Jerman, pemimpin-pemimpin di Jerman Timur akhirnya didepak, Jerman Barat yang kemudian menjadi pemimpin. Sekarang bagaimana dua negara Korea ini punya pemimpin, apakah nanti bentuknya konfederasi atau negara persemakmuran, terserah. Tapi harus ada alternatif-alternatif yang mungkin Indonesia bisa mengajukan usul-usul itu di sidang Dewan Keamanan PBB. Intinya adalah seperti tadi Pak Satya katakan, bagaimana kita menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Itu penting sekali. Nanti kita bahas bagaimana Indonesia bisa mewujudkan itu semua. Pemirsa, tetaplah bersama kami.